Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sequence atau urutan ya. Urutan perintah maksudnya. Oke, sequence atau sequence adalah sederetan pernyataan-pernyataan yang urutan dan pelaksanaan eksekusinya runtut. Jadi kalau ada 5 pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, maka itu urutannya adalah ya yang pertama dulu kerjakan, 2, 3, 4, dan 5 itu urut gitu ya. Seperti contoh membuat mie pada pertemuan sebelumnya. Yang lebih dahulu ditemukan, dibaca, dan dikerjakan atau dieksekusi. Lebih dulu, bila urutan pernyataan dibalik akan punya makna yang berbeda. Jadi sequence itu dimulai dari atas ya. Kalau di urutan pemrograman membaca pernyataan itu dieksekusi dari paling atas dieksekusi, bawahnya, baru bawahnya. Nah, ada kalanya urutannya itu kalau dibalik artinya jadi berbeda gitu ya, ada kalanya demikian. Jadi salah, logikanya jadi salah walaupun secara sintaks itu benar adanya. Ini contoh, ada program yang memakai sequence. Sequence ini akan dieksekusi. Yang pertama dieksekusi itu adalah fungsi main. Jadi di program C++ itu compiler akan mencari fungsi mainnya mana. Kemudian baris pertama yang ketemu setelah fungsi main ini, setelah begin. Nah, ini baru fungsi baris pertama dibaca. Oh, ini adalah A, sebuah variabel yang bertipe integer. Begitu juga baris kedua baru dieksekusi. Begitu juga baris kedua baru dieksekusi ya nih. Baris kedua juga baru dieksekusi. B, C, hasil itu juga bertipe integer. Nah, boleh nggak A dan 1 dan 2 ini dibolak-balik? Boleh, nggak ada bedanya ya. Kemudian cout bilangan 1, kemudian in A. Nah, in A dengan A ini kalau dibalik ini yang error ya. Ini tidak hanya kesalahan logika, tapi kesalahan sintaks. Kenapa? Karena A itu dipakai, tapi dia tidak diciptakan dahulu. Jadi harus diciptakan dulu baru dipakai. Begitu ya. Ini C in B, C in C, kemudian hasil sama dengan A plus B plus C. Kemudian cout jumlah 3 bilangan, hasil N. Jadi urutannya harus demikian. Jadi ini nggak boleh dibalik antara deklarasi dengan pemakaiannya. Begitu juga dengan hasil A plus B plus C. Harus C in dulu, baru dicari hasilnya. Jadi ini urutannya demikian, dari atas ke bawah, satu. Jelas ya? Mudah-mudahan sangat jelas karena ini masih sangat dasar. Kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan di grup. Kemudian contoh program. Ini ada penjelasannya di sebelah kanan dan ini contoh programnya, ini ada nomor-nomor barisnya ya. Menyertakan file iostream.h untuk keperluan input dan output. iostream.h itu karena kita akan mau pakai cout. Cout ini definisi objek cout ini ada di iostream, maka kita harus include iostream. Kayak misalnya gini, kita pakai kata satu ini definisinya ada di mana? Di sini. Ini adalah definisi atau deklarasinya. Nah, deklarasi cout itu ada di mana? Ada di dalam file ini, iostream.h. Sehingga kalau kita mau pakai in cout harus include iostream.h. Kemudian untuk keperluan ini sudah, fungsi main adalah fungsi yang pertama dijalankan saat program dieksekusi. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan mencari fungsi mainnya dulu. Kemudian dari atas ke bawah eksekusi sampai terakhir return 0 ya. Kemudian kata 1 dan kata 2 variabel bertipe string. Jadi kata 1 dan kata 2 itu adalah variabel bertipe string. Tipe string itu adalah pointer to karakter. Jadi itu sama dengan string. Jadi kata itu adalah tipenya pointer to karakter. Kata 2 juga pointer to karakter, itu tipe string ya. Pointer to karakter itu sama dengan string.
yaitu cout kata 1, maka belajar algoritma, cout kata 2, inline dan algoritma. Ini ada spasinya di sini, maka ini dalam satu baris. Setelah itu baru ganti baris, kemudian cout kata 1 lagi belajar algoritma di bawahnya lagi. Ini dicoba mumpung masih pendek listing programnya ini, code-nya ini, silahkan diketik ya, dicoba belajar. Walaupun sebagian besar dari Anda sudah paham nih karena sudah lulus dari DDB, dasar-dasar pemrograman. Nah, kemudian kalau ada pemrograman berasal objek, itu ada bukan maksudnya bukan karena kemudian objek ada con.io, tidak ya. Objek itu yang cout ini. Conio.h titik H ini adalah karena kita memakai catch ya untuk stop layar sebelum dia hilang begitu. Hanya menunggu input apa sih yang akan ditunggu, ya input keyboard terserah segala macam, pokoknya asal di keyboard dipencet, nah itulah catch. Kemudian ini ada kelas cetak, obrolan berarti objek ya, ada kelas cetak, isinya hanya konstruktor. Kenapa ini disebut konstruktor? Ingat, sampai seluruh data ini terpakai terus. Jadi kata-kata saya bilang ingat ini harus benar-benar ingat. Fungsi yang disebut konstruktor adalah fungsi yang nama fungsinya ini sama dengan nama kelasnya. Kalau Anda bingung mana yang nama kelas, mana yang nama fungsi itu selalu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya ada variabel, kebetulan variabelnya ini kosong atau disebut parameter. Ini adalah fungsi. Nah, body fungsi itu langsung ditulis di setelahnya, body fungsinya, yaitu cout belajar pemrograman. Jadi ini adalah konstruktor. Konstruktor itu adalah fungsi yang dipanggil saat objek dari kelas cetak diciptakan. Oke. Jelas ya, kata-kata saya ini tolong diingat, jangan diabaikan, penting. Kemudian ini kelas cetak selesai, titik koma di sini diakhiri, kemudian main. Fungsi main inilah yang akan dicari pertama, dan kemudian cetak X. Jadi X itu adalah variabel yang bertipe cetak, seperti hanya int a. A adalah variabel bertipe integer. X adalah variabel bertipe cetak. Karena cetak ini adalah sebuah kelas, maka X ini variabel yang berupa objek. Jadi objek X itu adalah instansiasi daripada kelas cetak. Jadi kelas cetak itu adalah perumusannya, kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian ciptakan objeknya di sebelah sini, yaitu bernama X. X itu tentunya sifatnya sama persis sama dengan kelas cetak ini. Instansiasi itu pengejauhan tahan, sama dengan pengejauhan tahan, perwujudan. Nah, atau berarti sama dengan saat X ini diciptakan, saat objek X diciptakan, maka fungsi konstruktor dipanggil. Ini dipanggil. Karena ini dipanggil, maka belajar pemrograman. Walaupun hanya begini, outputnya adalah belajar pemrograman. Karena saat ini objek diciptakan, maka fungsi konstruktor dipanggil. Kemudian ada kelas lain, yaitu kelas jumlahkan. Ini contoh yang tidak memakai kelas, yaitu fungsi jumlahkan biasa nih, fungsi. Ini ada void main, kemudian di sini ada fungsi dan langsung pada bodinya ada di sini. Jadi deklarasi sama body disediakan satu ya, bahwa jumlahkan ini adalah menjumlahkan variabel X dan Y. Jadi nilai daripada fungsi ini adalah jumlah dari parameter-parameternya. Jadi kalau ada urutan begini, sequence begini, kemudian dipanggil jumlahkan AB, maka nilai jumlahkan AB itu adalah jumlah dari A dan B. Jadi outputnya adalah hasil jumlahan titik 2 15. Ini karena tidak pakai sein ya, jadi deklarasi variabel sekaligus inisialisasi.
Nanti kalau ditanya di objek deklarasi sekaligus inisialisasi bisa nggak? Bisa, yaitu X-nya ini kemudian dalam kurung apa isinya gitu ya. Setelah X ini ada kurung buka kurung tutup, yang itu adalah variabel yang diterima oleh fungsi konstruktor nantinya. Kemudian ada kelas kalkulator. Oke, kelas kalkulator ini konstruktornya mana? Kita lihat di bawahnya. Sudah selesai. Mana konstruktornya? Konstruktor adalah apa? Iya, betul. Konstruktor adalah fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya. Anggota fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya. Anggota fungsinya itu cuma dua, assign dan tambah. Assign dan tambah. Nih, hanya dua ini. Ternyata nggak ada kalkulator. Jadi otomatis konstruktor itu nggak ada. Karena konstruktor nggak ada, maka dia dipakai default konstruktor. Default konstruktor itu dia tidak ngapa-ngapain, tidak menginisialisasi anggota data. Jadi aja kalau kebetulan di environment Anda saat menciptakan variabel itu diisi 0, ya 0 ya hasilnya. Jadi anggota data itu apa? Yang ini, X dan Y. Jadi otomatis kalau diciptakan kalkulator OBJ buat objeknya, OBJ adalah objek dari kelas kalkulator. Saat diciptakan ini otomatis X dan Y isinya 0 di beberapa compiler, isinya beragam. Karena nggak diapa-apain, nggak diperintah. Ya, ada yang otomatis kalau menciptakan variabel itu diisi dengan 0, ada yang otomatis begitu. Kemudian memanggil assign. Assign itu ini A, B, yaitu ngisi X dengan A, Y dengan B. Kalau mengisi X dengan A, maka X-nya itu 4 dan Y-nya sama dengan 5. Kemudian cout OBJ tambah. OBJ tambah ini waktu bertipe integer mestinya, bukan void. Karena apa? Yang mau dicetak di sini nilainya. Jadi tambah itu adalah return X plus Y bertipe integer. Jadi di sini ketemunya 9, cout 9. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Fungsi ini ada lagi tanpa kelas ya. Ada berbagai macam fungsi, void, inisialisasi, cetak mulai, awal, jumlah. Cetak ini daftar fungsi atau disebut dengan deklarasi fungsi. Bodinya mestinya ada di bawahnya. Ini dia, inisialisasi itu adalah mengisi X, Y. Kemudian cout nilai awal itu adalah mencetak nilai awalnya X, Y, tapi ditulis AP di sini. Kemudian menjumlahkan adalah menjumlahkan X, Y, dan cetak adalah cetak hasil penjumlahannya. Ini kalau pakai fungsi biasa ya. Sehingga AB hasil inisialisasi AB. Nah, inisialisasi AB ini kita lihat di sini. Ternyata inisialisasi itu ngisi 5 dan 10 dengan pass by reference nih, pass by reference. Jadi X-nya 5, Y-nya 10. X itu sama dengan A, Y sama dengan B. Nih, berarti A 5 dan 10. Cetak nilai awal, maka dicetak 5 dan 10. Hasil maka jumlahnya adalah 15, cetaknya 15. Oke, gampang ya. Apalagi ini? Oh, ada contoh yang lain. Float float F, masukkan besarnya massa. Ini hanya rumus biasa ini. Bahwa F sama dengan M kali A ya, ini sama dengan panjang luas sama dengan panjang kali lebar ya, kira-kira begitulah ya. Oke, gampang. Sekuensinya begini, urutan, karena tip kita adalah urutannya. Ini inisialisasi nilai, yang ini nilainya dimasukkan, ini inisialisasi dengan di dalam program, yang ini dari pengguna program. Kemudian ada kelas terakhir nih, kelas hitung ya. Ini ada operator input.
dan operator output. Operator output yang mana? Yang ini stream ya, output. Operator input ini stream. Jadi kalau ada cout mana nih? Cout F gitu kan bisa ini, karena F bertipe primitive float. Kalau F itu adalah objek yang bertipe kelas yang kita ciptakan sendiri, maka cout nama kelasnya itu nggak bisa. Contohnya begini tadi, mana ya? Nah ini, bukan ini, yang tadi yang X tadi mana? Oh, di atas yang X tadi, X. Nah ini, cetak X, kemudian cout X nggak bisa. Di sini setelah cetak X kemudian cout X nggak bisa. Kenapa? Karena X ini bertipe objek. Jadi supaya bisa cout X, maka harus diciptakan operator overload untuk operator outputnya. Ini dia, untuk operator outputnya itu ada operator overload. Kemudian ada operator overload untuk inputnya, dan kedua-duanya ini bukan anggota kelas, maka disebut dengan friend itu artinya teman. Walaupun bukan anggota kelas, kalau teman itu boleh mengakses anggota data private. Kalau bukan anggota kelas, nggak bisa mengakses anggota data private, harus pakai objeknya. Contoh nih, ini kan harus pakai objeknya nih, objek tambah. Kalau tambah ini private, public juga ya. Kebetulan nggak ada contoh sebelumnya yang memakai anggota data yang diakses dari luar kelasnya. Oke, nggak apa-apa. Mana tadi ini ya? Kemudian ini ada anggota fungsi cuman 2, yaitu hitung. Hitung ini fungsi apa? Betul, konstruktor. Kenapa disebut konstruktor? Karena dia namanya sama dengan nama kelasnya. Kenapa ini disebut fungsi, anggota fungsi? Karena ada kurung buka kurung tutupnya, maka anggota fungsi. Kalau ini, kenapa ini anggota data? Karena nggak ada kurung buka kurung tutup. Kalau in A kurung buka kurung tutup, maka A ini jadi fungsi. Bedanya A ini fungsi dengan variabel, A ini tanpa ada kurung buka kurung tutup sebelahnya. Karena ada kurung buka kurung tutup, maka dia anggota fungsi. Ternyata dia tidak mengerjakan apapun, atau bisa jadi bodinya ada di bawah. Oh, ternyata bodinya di luar kelas menulisnya, boleh. Karena ada fungsi hitung. Fungsi hitung itu miliknya siapa? Miliknya kelas hitung. Jadi ada operator scope di sini. Program menghitung jumlah 3 integer. Selamat berkarya. Itu ya, itu adalah konstruktornya. Kemudian void hitung jumlah sama dengan isinya itu, jumlahnya itu adalah jumlah A, B plus C. Kemudian ini adalah anggota data. Nah, inputnya bagaimana sih? Inputnya itu ternyata memasukkan ABC ya, cout, masukkan nilai in. Maka di sini in masukkan, ini adalah nama objeknya, in masukkan, sama begini ya, sebelum C in, C-nya itu hilang jadi tinggal in saja. Cout masukkan nilai B, in masukkan B, cout masukkan nilai C, in masukkan C. Nah, lihat nih, bisa dia mengakses anggota data, masukkan titik A, bisa kan? Karena dia sudah dijadikan teman, jadi bisa mengakses anggota data private. Ini semua private tapi bisa diakses oleh friend-nya dari kelas itu, yaitu operator output, operator input yang ini. Maka dia bisa mengakses anggota data kelas 1, 2, 3. Kemudian yang output itu adalah mengoutputkan nilai-nilainya masing-masing A, B, C, yaitu bisa diakses walaupun private, A, B, C langsung. Nah, jumlah 3 integer di atas adalah keluaran titik jumlah. Boleh mengakses anggota data private ya, karena dia adalah friend dari kelas hitung. Sehingga fungsi mainnya adalah dari atas ke bawah. Ciptakan variabel X, kemudian Cin X itu menginputkan A, B, C. Kemudian X itu jumlahnya dihitung, A, B, C, A tambah B tambah C diassign ke jumlah.
kemudian saya out X itu dicetak dulu ABC-nya, baru jumlahnya berapa, selesai. Oke, demikian tentang sekuen. Saya kira tidak sulit, jadi bisa dikategorikan gampang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.